Di konten sebelumnya saya sudah membahas yaitu tentang kelayakan fitur yang ada di YouTube. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang tahap monetisasi yang bisa dikatakan ini tahap yang paling dinantikan oleh seorang YouTuber. Karena dengan adanya tahap monetisasi, kalian tuh bisa mengaktifkan fitur yang dimana agar kalian tuh bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube yang bisa kalian ambil dari Google AdSense ya. Nah, jadi terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana nih saya akan membahas yaitu tentang monetisasi, yang dimana sebelumnya saya sudah membahas tentang kelayakan fitur di YouTube, yang dimana ini lebih detailnya ya. Nah, jadi mulai dari syarat-syaratnya juga akan saya bahas ya, karena ini cukup penting bagi seorang YouTuber. Bisa dikatakan ini paling puncak-puncaknya agar kalian tuh bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Dan jika kalian tidak memperhatikan ini, kemungkinan kalian akan bisa terkena pelanggaran di channel YouTube kalian ataupun konten yang tidak boleh digunakan dalam monetisasi YouTube kalian ya. Contohnya saja seperti ini. Ini adalah contoh yaitu pelanggaran channel yang sudah dilakukan oleh seorang. Nah, jadi channelnya itu tidak bisa melakukan monetisasi ataupun sebagainya. Bahkan bisa aja channel kalian itu dihapus ya. Dan ini contoh yang kedua yaitu konten yang tidak boleh. Contohnya adalah konten yang digunakan ulang. Nah, jadi kalian itu tidak boleh menggunakan video-video orang lain yang sudah diupload di YouTube. Lalu kalian mereupload lagi video itu dan kalian gunakan sebagai di channel YouTube kalian. Nah, jadi itu salah satu yang tidak boleh kalian lakukan ketika di syarat-syarat monetisasi ya. Oke, nah jadi langsung aja kita akan ke bagian YouTube Help, yang dimana kita akan melihat apa saja sih syarat-syarat yang berlaku agar kalian itu bisa memenuhi syarat-syarat untuk monetisasi ya. Oke, langsung aja. Oh ya, untuk linknya saya cantumkan di bawah ini ataupun di bagian link deskripsi. Nah, jadi jika kalian ingin melihat lebih detailnya, maka kalian bisa lihat di situ ya. Oke, nah jadi langsung aja saya ada di halaman bagian ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube, yang artinya intinya monetisasi ya. Yang dimana saya akan bagikan link ini di bagian deskripsi dan kalian bisa klik aja langsung agar kalian tuh bisa membaca secara maksimal. Misalnya kalian masih bingung, nah jadi bisa dibaca sendiri. Ingat, budayakan membaca ya, agar kalian sedikit paham tentang aturan yang ada di YouTube ya. Oke, langsung aja. Di sini kalian akan melihat yaitu tanda kuning, yaitu mulai dari 1 November kreator yang melakukan monetisasi harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah di akun YouTube yang digunakan untuk channelnya agar dapat mengakses YouTube Studio atau mengelola konten YouTube Studio. Nah, lanjut kita ke bagian bawah yaitu oke, nah jadi kita langsung aja ke bagian persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung. Nah, jadi ini yang paling penting. Yang pertama yaitu mematuhi semua kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah, jadi ini berisi tentang kebijakan apa saja sih agar kita itu bisa memonetisasi channel YouTube kita ya. Oke, kalau kalian ingin lebih detail, klik aja langsung, otomatis dia akan mengarah ke bagian kebijakan monetisasi YouTube. Hal-hal yang kami periksa saat peninjauan channel. Tema utama. Nah, jadi channelnya kalian akan lihat yaitu temanya apa sih channelnya. Jadi misalnya temanya mengandung unsur-unsur yang berbahaya, kemungkinan kalian tidak akan bisa untuk monetisasi. Jadi bersifat tema-tema yang wajar-wajar aja ataupun yang bersifat mendidik ya. Video yang paling sering ditonton. Nah, jadi misalnya kalian memiliki channel YouTube, video pertama kalian akan sering ditonton. Misalnya yang paling viral itu akan dilihat oleh YouTube, itu videonya bagus apa tidak ataupun memenuhi persyaratan. Video terbaru. Nah, jadi ini video terbaru adalah video yang baru rilis di channel YouTube kalian. Jika video itu memenuhi ya akan dilanjutkan aja. Proporsi waktu tonton terbesar. Ini bisa dikatakan yaitu video terviral di channel YouTube kalian. Nah, jadi akan dilihat untuk proporsi waktu tonton terbesar. Jadi waktu tontonnya itu terbesar apa tidak atau bagaimana akan dilihat ya. Metadata video termasuk judul, thumbnail, deskripsi. Nah, jadi kalian harus memang mengatur dengan baik judul, thumbnail, deskripsi dengan baik agar kalian itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada di YouTube ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian nomor 2 yaitu tinggal di negara wilayah tempat program partner YouTube tersedia. Nah, jadi ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa melakukan monetisasi YouTube ya. Nah, jadi kita akan lihat beberapa negara yang bisa melakukan monetisasi. Tapi saya kurang tahu ya negara mana aja yang tidak bisa melakukan monetisasi YouTube. Nah, salah satunya kita tinggal di Indonesia, ada Indonesia. Jadi memang kita ini bisa kok. Dan kita akan bisa melihat beberapa negara yang sudah bisa melakukan monetisasi ya. Nah, banyak sekali kan. Nah, jadi saya juga cukup bingung mana aja sih yang tidak bisa melakukan monetisasi.
Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel YouTube Anda. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya di bagian awal, saya mengatakan kalian tidak boleh terkena pelanggaran di YouTube ya. Kalau kalian kena pelanggaran, kemungkinan kalian bisa dihapus channel YouTube kalian jika terlalu parah ya. Nah, jadi setahu saya itu teguran itu hanya ada 4 macamnya. Kalau kita lihat di bagian link, setahu saya pertama adalah peringatan, yang dimana hanya berupa sebuah peringatan agar kalian tuh tidak melakukan hal itu lagi. Memang sih di channel kalian tidak akan terjadi apa-apa ketika mendapatkan peringatan. Tetapi jika kalian mendapatkan pelanggaran teguran pertama, maka kalian akan tidak bisa mengupload selama 1 minggu. Dan kalian juga bisa baca sendiri, ada aturannya seperti ini, mengupload video live streaming selama 1 minggu. Jadi intinya kalian terbatas selama 1 minggu itu. Setelah itu ya kalian bisa melakukan ulang gitu. Intinya kalian jangan melakukan teguran terus. Teguran kedua. Nah, di sini kalian tidak bisa mengupload video kalian maupun live streaming kalian selama 90 hari. Dalam artian selama 3 bulan ya. Teguran ketiga yaitu yang dimana kalian jika masih melakukan pelanggaran, channel kalian akan langsung aja di-banned ataupun dihapus dari YouTube ya. Jadi secara otomatis. Nah, buat kalian yang masih bingung apa aja sih konten yang bisa dikatakan itu melanggar di channel YouTube. Nah, contohnya adalah video biru ataupun video kekerasan ataupun sebagainya. Itu memang tidak boleh dilakukan di YouTube ya. Jadi otomatis kalian akan melakukan sebuah pelanggaran. Kalau kalian mau coba, coba aja dulu. Oke, langsung aja kita ke bagian nomor 4, yang dimana yaitu memiliki lebih dari 4000 jam tayang tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Yang dalam artian kalian harus mengumpulkan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi di sini saya kasih tips kalian, yaitu kalian hiraukan aja soal 12 bulan terakhir ataupun 1 tahun ya. Intinya kalian kumpulkan aja terlebih dahulu tentang 4000 jam tayang agar kalian tidak terlalu pusing untuk target ya. Jadi kalian usahakan aja membuat konten yang bagus ataupun orisinil dan bagaimana agar kalian itu bisa memenuhi 4000 jam tayang terlebih dahulu. Jadi kalian tidak perlu memikirkan, waduh saya harus mengumpulkan dalam waktu 1 bulan dan sebagainya, ataupun saya harus target 12 bulan ini harus bisa mencapai 4000 jam tayang. Jangan, usahakan kalian buat-buat aja semua konten kalian, berpikir membuat konten-konten dan seterusnya, dan sampai kalian mencapai 4000 jam tayang ya. Waduh, di sini hujan ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5, yang dimana yaitu memiliki lebih dari 1000 subscriber. Nah, jadi selain kalian mengumpulkan 4000 jam tayang tonton, maka kalian harus mengumpulkan 1000 subscriber di channel kalian. Nah, jadi kalian di channel kalian harus ada 1000 subscriber lebih ya, ataupun 1000 subscriber itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian agar bisa memenuhi syarat monetisasi. Di sini untuk mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, ada banyak cara yang kalian bisa lakukan agar bisa mendapatkan ini. Kalau cara amannya, kalian membuat sebuah konten yang bagus, orisinil dan sebagainya, agar kalian bisa memenuhi itu. Kalau bisa kalian melakukan cara ini. Tetapi ada banyak YouTuber yang melakukan dengan cara yang salah ataupun bagaimana dengan cara subversif dan sebagainya. Saya apakah pernah subscribe? Nah, di sini saya akan membahas tentang kisah saya. Oke, di sini saya akan cerita tentang saya yang dimana ketika ingin mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber ya. Menurut pengalaman saya yang bisa dikatakan ini cara aman ya. Kalau dulu untuk mendapatkan 1000 subscriber, saya itu sering meminta teman saya untuk subscribe channel saya ataupun orang-orang yang saya kenal agar subscribe channel saya. Nah, jadi bisa mendapatkan 1000 subscriber itu memang cukuplah susah gitu loh. Bagi seorang YouTuber pemula ataupun memang kontennya tidak seberapa menarik. Jika kalian kontennya menarik, kemungkinan akan cepat mendapatkan 1000 subscriber. Dan untuk mendapatkan 4000 jam tayang, berdasarkan pengalaman saya dulu kan saya pernah kuliah, dan ketika kuliah saya disediakan komputer gratis ya, di bagian lobi kampus biasanya kan ada. Nah, itu bebas mau digunakan. Saya sering menonton video saya sendiri, saya biarkan gitu saat berangkat kuliah, saya taruh, saya biarkan menonton video saya, lalu saya tinggal sambil kuliah. Setelah pulang ya udah pulang gitu. Gak tahu itu komputernya mau shutdown ataupun mau dimatikan dan sebagainya. Yang penting saya sudah mendapatkan 4000 jam tayang gitu loh. Kalau di zamannya dulu saya. Tetapi jika kalian bisa, itu kalian membuat video yang ori, menarik dan sebagainya agar kalian tuh bisa menarik penonton secara alami ya. Jangan seperti saya yang dimana itu bisa dikatakan itu cara dahulu ya.
Kalau sekarang sih bisa dikatakan masih bisa aja sih, tetapi kalau bisa sih jauhi aja cara ini ya. Jadi kalian menggunakan cara yang normal ataupun cara yang bagus agar kalian itu bisa mendapatkan penonton secara murni ya. Oke, kita akan lanjut aja ke bagian nomor 6 yang dimana memiliki akun AdSense yang ditautkan. Nah, jadi kalian jika sudah memenuhi semua persyaratan dari 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, maka kalian otomatis akan diarahkan ke bagian AdSense ya. Jadi kalian akan disuruh membuat akun AdSense agar kalian itu bisa mendapatkan pembayaran dari YouTube ya. Nah, jadi untuk cara ini kalian nantinya akan saya bahas di video berikutnya ketika ada channel yang sudah akan monetisasi. Nah, jadinya saya akan membahas tentang membuat langkah-langkah akun AdSense untuk di YouTube ya. Oke, nah jadi itu dia persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung di bagian monetes. Nah, jadi jika kalian masih kurang paham tentang monetes di bagian YouTube, maka kalian bisa kunjungi link ini agar kalian itu bisa melihat apa saja sih persyaratan yang kalian harus lakukan agar kalian itu bisa monetes di YouTube ya. Nah, jadi jika kalian kurang puas, maka kalian masih bisa scroll di sini ada yaitu checklist permohonan program tayang YouTube. Pertama-tama itu seperti apa? Pastikan channel mematuhi kebijakan, dapatkan minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan sebagainya. Nah, jadi itu dia syarat-syarat yang kalian harus lakukan ketika ingin melakukan monetisasi di channel YouTube kalian. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.